Seorang kakek lagi mancing. Ya, jadi enak-enak mancing, datang anak kecil. Kek, lagi mancing ya? Memangnya gua lagi masak. Mikir dong. Oh, kakek lagi mancing, maaf kek, maaf. Terus ditanya, kakek mancingnya pakai umpan apa? Pakai cacing ya? Iyalah, cacing masa yang lain. Mikir dong. Oh iya, sebenarnya kek, kalau dipikir-pikir ya, cacing itu kan licin. Makanya kakek nggak dapat ikan dari tadi. Harusnya kakek pakai yang ini, lem. Pakai lem, memangnya bisa. Bisa kek, ambil aci, campur sama nasi, dibikin-bikin dulu itu, masang di pancingnya. Jauh lebih bagus, Cek. Nanti yakin dapat ikan. Ah, emangnya bisa begitu? Kakek sih, mana mungkin, mikir dong, Kek. Luar biasa, tepuk tangannya dulu untuk tamu kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa, kembali kita berjumpa dalam Ensiklopedia Islam Leaders with Character. Sudah kita ikuti tadi pembuka yang luar biasa dari seorang CEO yang memang bukan hanya sekedar CEO, tapi beberapa tahun terakhir menjadi Best CEO, mendapat penghargaan dari berbagai ajang internasional dan bahkan Asia Pasifik. Sudah panjang karirnya di dunia telekomunikasi, sekarang sebagai CEO dari PT XL Axiata Tbk. Hasnul Suhaimi. Karena dari Padang kita sapa Uda Hasnul. Ya, dan saya mau tepuk tangannya untuk Pak Ari Ginanjar Agustian. Tokoh yang memperjuangkan betul pembangunan karakter bangsa, konsultan corporate culture, dan seperti biasa kita akan bicara tentang satu tema tertentu ya, Pak Ari. Ada transformasi yang luar biasa, dan itu tema kita, Spirit of Transformation. Dan sebelum saya juga sekalian mempersilahkan untuk duduk dulu, kita saksikan dulu sebuah tayangan dari Pak Ari dalam sebuah spiritual journey ke Jepang kalau tidak salah Pak Ari ya. Baik pemirsa, kita saksikan bersama-sama tayangan berikut. Ohayou gozaimasu. Saat ini kita sedang berada di Tokyo, di Central Station. Dan dengan latar belakang kereta api Shinkansen. Inilah kereta api cepat pertama di dunia yang dibangun 1960, 20 tahun setelah Jepang kalah dari Perang Dunia Kedua. Amerika yang menemukan magnet, tapi Jepang yang menciptakan kereta api dengan magnet pertama dunia. Ya, itu tadi sepenggal kisah dari perjalanan spiritual Pak Ari Ginanjar ke Jepang. Nah, saya akan tanya dulu ke Pak Ari, dibandingkan dengan Indonesia, negara yang kaya luar biasa, Jepang kan sebetulnya sumber daya alamnya terbatas, luasnya juga tidak seperti Indonesia, tapi mengapa bisa dalam waktu begitu singkat mereka sampai di titik kemajuan yang seperti ini, Pak Ari? Kata-kata yang membuat mereka maju, satu, kaizen. Kaizen itu adalah perubahan terus-menerus. Dia tidak pernah mau berada di comfort zone, di zona nyaman. Yang dia inginkan adalah terus berubah dan seterusnya. Sesungguhnya Nabi mengajarkan ini. Kalau hari kemarin sama dengan hari ini, itu adalah orang yang rugi. Nah, itulah pesan singkat mengapa saya mempelajari budaya Jepang yang disebut Kaizen. Jadi ada transformasi yang terus-menerus ke arah yang lebih baik. Saya dengar dulu kutu buku, menyendiri. Tidak mau sosialisasi, tidak suka, lebih suka untuk di kamar saja seperti itu. Nah, ini bagaimana transformasinya bisa kok ya kemudian bisa melawak, bisa bahkan jadi orang yang bidangnya marketing? Memang sampai saya SMA, saya lebih suka di rumah, lebih suka baca buku. Nah, waktu SMA, masuk SMA kan ada pelonco. Nah, pelonco itu ada grup-grup. Nah, waktu itu kita pikir, apa yang kita bisa? Nyanyi, suara kayak gini, mana mungkin nyanyi kan? Kalau nari nggak punya kemampuan, ya udah satu-satunya mungkin kita lawak aja lah, kita bikinnya seadanya. Ya udah, kita lawak. Itu pertama itu orang ternyata suka lawakan kita. Kita lolos ke kedua, sampai ketiga, sampai akhirnya kita masuk final. Dan kita berakhir nomor 2 waktu itu. Sehingga orang melihatnya, Hasnul yang kutu buku yang memang juara terus dari SD sampai SMA juara terus. Ternyata selain juara, IQ-nya oke, ngelawak juga bisa. Akhirnya setelah itu dipakailah jadi ketua kelas, terus kepilih jadi ketua OSIS. Nah, itulah modal saya yang mentransform saya dari orang yang nggak bisa mimpin, apalagi banyak masyarakat seperti itu. Jadi akhirnya saya bisa memimpin OSIS yang demikian besar dan pelan-pelan memimpin rapat, diskusi, mengarahkan, memotivasi teman-teman dari situ awalnya.
Itu transformasi yang pertama. Masih ada transformasi-transformasi lainnya dari Uda Hasnul ini, tapi kita harus break dulu sebentar. Saya akan kembali menemui Anda dalam Leaders with Character setelah jeda berikut. Nah, Pak Hasnul nih. Wah, bagus nih. Baju krem. Wah, bagus. Celana coklat. Wah, serasi. Bajunya, jasnya bagus. Ah, dasinya merah. Agak kurang pas ya, tapi masih oke lah. Terakhir melihat, ya kaosnya biru. 0.